Terkadang, cinta datang dari arah yang tak terduga, dan lebih menyakitkannya lagi, saat cinta itu tumbuh kepada seseorang yang seharusnya tidak boleh kita cintai. Aku, Ayunda, seorang wanita berusia 37 tahun, mendapati diriku perlahan jatuh pada Jafar, anak angkatku sendiri yang telah kubesarkan sejak kecil setelah suamiku meninggal. Di antara dinding rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya tersisa detak jantung yang berdebar saat mata kami saling bertemu. Ketika kasih sayang berubah arah, bagaimana caranya aku bisa tetap menjadi ibu tanpa mengkhianati diriku sendiri? Bab pertama akan membawamu ke awal dari segalanya, saat kehilangan membuka pintu bagi rasa yang tak seharusnya tumbuh. Aku masih ingat jelas malam terakhir aku melihat Adit, suamiku, menghela napas panjang, sebelum akhirnya tubuhnya diam tak bergerak. Detak jantungnya berhenti dengan tenang, seolah ia tahu waktunya telah tiba. Wajahnya tampak damai, bahkan senyumnya masih tersisa, seakan ingin berkata bahwa aku harus kuat. Tapi aku tak kuat, tidak malam itu, tidak di hari-hari setelahnya. Dan mungkin sampai hari ini pun belum. Sudah lebih dari 5 tahun sejak kepergiannya, namun rumah ini masih memeluk bayangannya di setiap sudut. Meja makan yang tak lagi ramai, kamar yang kini terlalu luas, hingga gelas kopi yang hanya berisi 1 takaran saja. Sejak Adit pergi, aku hidup berdampingan dengan kesepian. Ia bukan lagi tamu yang datang sesekali, melainkan penghuni tetap yang duduk di sampingku setiap hari. Yang membuatku tetap berdiri hanyalah Jafar. Jafar bukan anak kandungku. Ia kami adopsi saat masih bayi, ditemukan di teras masjid dengan sehelai kain tipis dan secarik surat. Aku masih ingat hari itu. Adit menatapku dengan mata yang bersinar, lalu berkata, "Mungkin ini cara Tuhan memberi kita keluarga." Dan sejak hari itu, aku mencintai Jafar dengan segenap hatiku. Cinta seorang ibu. Cinta yang murni. Tapi, belakangan ini, semuanya mulai berubah. Jafar kini telah berusia 22 tahun. Tubuhnya tinggi dan tegap. Matanya teduh seperti Adit, tapi tajam seperti seseorang yang menyimpan banyak rahasia. Ia jarang berbicara panjang, namun setiap ucapannya mengisi ruang dengan makna. Aku mengenalnya luar dalam, atau dulu kukira begitu. Hubungan kami selalu dekat, mungkin terlalu dekat. Ia sering menyentuh pundakku saat menyapa pagi, atau duduk bersandar di sofa sebelahku saat menonton televisi. Aku selalu merasa hangat saat ia ada, dan untuk waktu yang lama aku mengira itu wajar. Sampai suatu malam, aku terbangun karena mimpi aneh. Mimpi yang tak seharusnya dimiliki seorang ibu pada anaknya. Aku menggigil bukan karena cuaca, tapi karena rasa bersalah. Apa yang salah dalam diriku? Kenapa aku melihat Jafar bukan lagi sebagai anak, melainkan lelaki? Aku menampar diriku sendiri dalam diam. Berkali-kali. Menangis dalam sunyi. Memohon kepada Tuhan untuk menghapus pikiran-pikiran terlarang itu. Tapi Tuhan seperti tak mendengar. Atau mungkin aku yang sudah terlalu dalam terjebak di antara kenangan dan kehampaan. Siang itu, aku duduk di dapur. Tangan sibuk mengupas apel, tapi pikiran melayang entah kemana. Jafar baru saja pulang dari kampus, dan langsung menuju kamarku untuk memberi pelukan hangat. "Bu, kamu masak ayam kecap hari ini?" "Aku nyium dari luar," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, tapi tak mampu membalas senyumnya. Matanya menatapku lekat, seolah tahu aku sedang menyimpan sesuatu. "Ada apa?" tanyanya lembut. Aku menggeleng. "Enggak, cuma capek." Padahal hatiku berteriak. Aku ingin bilang bahwa aku takut. Takut perasaanku akan merusak segalanya. Aku takut Jafar tahu bahwa ibu yang ia kenal sejak kecil kini mulai menyimpan perasaan yang melanggar norma. Beberapa malam kemudian, hujan turun deras. Jafar pulang terlambat. Pakaiannya basah kuyup, dan tanpa basa-basi ia masuk ke kamar dan mengganti baju. Tubuhnya tinggi dan dada bidangnya terlihat jelas. Aku refleks membalikkan, badan jantungku berdebar tidak karuan. Dan saat itulah aku tahu. Ini bukan sekadar kekosongan setelah kehilangan Adit. Ini sesuatu yang lebih rumit, lebih kelam. Aku mencoba menjaga jarak.
Tapi Jafar malah semakin perhatian. Ia mulai sering memijat pundakku tanpa diminta, membelikan aku teh hangat di malam hari, bahkan terkadang menyisir rambutku sambil berkata, "Kamu masih cantik, Bu. Bapak pasti tetap jatuh cinta kalau masih di sini." Hatiku seperti diremas. Aku bukan wanita muda lagi. Rambutku mulai beruban, tapi kata-kata Jafar membuatku merasa diinginkan, dan perasaan itu menakutkan. Suatu malam, saat aku membaca buku di ruang tengah, Jafar duduk di sampingku. Hanya berjarak beberapa jari. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap halaman yang kubaca. Lalu, Bu, kamu pernah jatuh cinta lagi setelah Bapak meninggal? Pertanyaannya menusukku seperti duri. Aku menoleh perlahan. Kenapa nanya begitu? Ia mengangkat bahu. Cuman penasaran. Kadang aku ngerasa, kamu kesepian. Aku tak bisa menjawab. Karena jawabanku adalah, ya, aku kesepian. Dan ya, kadang aku merasa ingin jatuh cinta lagi. Tapi bukan pada orang yang seharusnya. Aku beranjak dari sofa, pura-pura mengambil air di dapur. Tapi tubuhku gemetar. Aku ingin lari. Dari rumah ini. Dari Jafar. Dari diriku sendiri. Tapi aku tak bisa. Karena malam itu, saat aku kembali ke ruang, tamu, Jafar sudah tertidur di sofa. Wajahnya tenang, nafasnya teratur. Aku mendekat, duduk di lantai, dan menatapnya lama. Terlalu lama. Dan saat aku menyentuh pipinya perlahan, bisikan hatiku berkata, "Ini bukan cinta yang salah, ini hanya cinta yang datang di waktu yang salah." Hidupku kembali berjalan seperti biasa, atau tepatnya, aku berpura-pura bahwa semuanya biasa saja. Aku tetap memasak setiap pagi, menyiram tanaman di halaman kecil kami, dan menyiapkan baju Jafar sebelum ia berangkat kuliah. Tak ada yang berubah di mata dunia luar. Tapi di dalam dadaku, sesuatu sedang bergetar, halus tapi terus-menerus, seperti detak waktu yang tak pernah berhenti, menunggu saatnya untuk meledak. Sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak lebih serius dari Jafar. Aku membatasi sentuhan, mempercepat langkah saat ia mendekat, dan berusaha menutup pintu kamarku lebih awal agar tak ada lagi momen tak perlu di antara kami. Tapi Jafar, dengan caranya yang halus dan lembut, seolah tidak menyadari tembok yang sedang kubangun. Atau mungkin dia tahu, tapi dia memilih untuk pura-pura tidak tahu. Kadang aku mendapati matanya menatapku lama, terlalu lama untuk ukuran seorang anak. Tapi saat ku tegur, ia hanya tersenyum dan menggoda. "Kamu tambah cantik tiap hari, Bu. Jangan-jangan ada yang naksir di pasar?" Aku tertawa hambar. Aku ingin memarahinya, tapi aku tak bisa. Sebagian diriku menikmati perhatian itu. Menikmati kenyataan bahwa masih ada yang melihatku bukan hanya sebagai seorang ibu, tapi sebagai wanita. Hari-hari berlalu, dan batas-batas mulai kabur. Suatu sore, aku sedang menyapu halaman ketika Jafar datang membawa sebuket bunga. Mawar putih. Aku tertegun. "Ini untuk siapa?" tanyaku. Mencoba terdengar biasa saja. "Untuk kamu," jawabnya ringan. "Hari ini kan hari ulang tahun, Ibu. Aku ingat kok." Aku menggigit bibir. Sudah lama tak ada yang mengingat ulang tahunku. Bahkan aku sendiri nyaris lupa. Adit dulu selalu memberi kejutan kecil, meski hanya berupa kue dari toko dekat rumah. Tapi sejak ia pergi, ulang tahun menjadi hari biasa. Sepi. Datar. Aku mengambil bunga itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih." Ia memandangi wajahku sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu terlalu sering kelihatan sedih, Bu. Aku enggak suka lihatnya. Aku ingin memeluknya, tapi aku menahan diri." Malam itu kami makan malam berdua, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertawa lepas. Jafar membuat lelucon bercerita tentang dosen killer di kampus, lalu tiba-tiba ia berhenti berbicara. Ia menatapku lama, seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi tertahan. "Ada apa, Jafar?" tanyaku. Ia menghela napas. "Aku boleh tanya sesuatu?" "Tentu." Ia diam sebentar. Lalu,
Dengan suara sangat pelan, ia berkata, "Aku bukan anak kandung kamu, kan?" Dunia berhenti berputar sesaat. Aku membeku. Sendok di tanganku jatuh ke lantai. Suara dentingnya terlalu keras di telinga. Seperti lonceng kematian rahasia yang selama ini kusimpan. "Dari mana kamu tahu?" Suaraku nyaris tak terdengar. Jafar menunduk. "Aku dengar waktu kecil, waktu kamu ngobrol sama bapak. Tapi aku pura-pura nggak tahu. Aku takut kalau aku bilang aku tahu, kamu jadi jauh dari aku." Air mataku tumpah. "Aku nggak pernah anggap kamu bukan anakku," ucapku, nyaris putus-putus. "Dari pertama kali kamu datang ke rumah ini, kamu udah jadi bagian dari hidupku, dari hatiku." Jafar bangkit dari kursinya, berjalan ke arahku, dan berlutut di hadapanku. Ia menggenggam tanganku erat. "Aku juga nggak pernah anggap kamu cuma ibu angkat," katanya pelan. Kamu satu-satunya orang yang berarti buat aku." Tanganku gemetar, ada getar di mataku, getar di jantungku, getar di seluruh tubuhku, getar yang membawa sesuatu yang tak bisa lagi kusembunyikan. "Jafar, jangan berkata seperti itu. Aku tahu kamu merasa aneh beberapa waktu ini," lanjutnya. "Aku tahu kamu menghindar. Tapi aku juga tahu kamu merasa sesuatu. Seperti aku berdiri tiba-tiba. "Berhenti, jangan lanjutkan, ini salah." Jafar tidak bangkit. Ia tetap di lantai, menatapku dengan mata yang penuh luka. "Aku nggak bisa pura-pura, Bu. Aku sayang sama kamu. Bukan kayak anak ke ibu. Aku sayang sebagai laki-laki." Dadaku seolah remuk. Aku melangkah mundur, menahan napas, tapi air mata mengalir terlalu deras untuk ditahan. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan menguncinya. Tubuhku merosot ke lantai. Tangisku meledak. Apa yang telah kulakukan? Apa yang sedang terjadi padaku? Pada kami? Keesokan harinya, aku tidak bisa menatap matanya. Tapi ia tetap bersikap biasa, bahkan lebih lembut. Ia membuatkan teh, membereskan cucian, dan sesekali menyentuh pundakku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi terjadi. Sesuatu sudah retak. Dan aku tahu, bila aku tak menghentikannya sekarang, semuanya akan jatuh. Tapi, aku tak tahu bagaimana cara menghentikan cinta yang tumbuh tanpa izin. Beberapa hari kemudian, hujan turun lagi. Aku sedang duduk di teras, mengenakan sweater tipis, dan menghangatkan diri dengan secangkir jahe hangat. Jafar datang, basah kuyup. Aku berdiri untuk mengambil handuk, tapi ia tiba-tiba memelukku dari belakang. Pelukannya hangat, menenangkan, dan menghanyutkan. "Aku nggak mau kamu sendiri terus, Bu," bisiknya di telingaku. "Jafar, tolong." Suaraku bergetar. Ia memutar tubuhku, menatap mataku, lama, lalu perlahan mendekatkan wajahnya. Hidung kami hampir bersentuhan saat sebuah suara dari luar meneriakkan namaku. "Bu Ayunda." Aku tersentak. Jafar langsung menegakkan tubuhnya. Di luar pagar rumah, berdiri Pak Arti dengan jas hujan dan senter. Ia melongok ke arah kami dari balik gerimis. "Listrik mati di rumah saya. Saya pinjam senter ya." Jafar buru-buru menjauh. Aku berjalan cepat ke pagar sambil mencoba menenangkan napas. Pak RT tak tampak mencurigai apapun, tapi aku tahu itu tadi nyaris. Nyaris semuanya hancur. Setelah Pak RT pergi, aku menatap Jafar yang berdiri membelakangiku. Malam itu kami tidak bicara, tapi kami tahu kami sedang berdiri di tepi jurang, dan jurang itu terlalu dalam untuk diselamatkan bila kami jatuh. Sejak malam itu, rumah ini seperti dibungkam oleh rasa bersalah yang pekat. Langkah kami berdua lebih pelan, suara kami lebih lirih, dan mata kami lebih sering menghindar satu sama lain. Tapi bukan berarti semuanya sudah reda. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang makin tumbuh dalam diam. Dan aku tahu itu bukan cinta yang membawa berkah. Setiap pagi, aku duduk di dapur lebih lama dari biasanya. Menatap piring yang tak bersentuhan, gelas yang hanya berisi air dingin, dan sendok yang tak pernah dipakai makan bersama lagi.
Aku dan Jafar mulai makan di waktu berbeda, seolah kami berusaha menciptakan jarak, namun jarak itu hanya lahir di luar, bukan di hati kami. Hati kami tetap saling mencari, dan itu menyiksa. Satu sore yang gerimis, aku mencoba memberanikan diri untuk bicara. Saat Jafar pulang kuliah, aku duduk di ruang tengah sambil menunggunya, mengenakan rok panjang dan sweater abu-abu, rambutku kusisir rapi. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Jafar, panggilku pelan saat ia melepas sepatu. Ia menoleh, tampak lelah, tapi tetap menampilkan senyum kecil. Ya, Bu? Ayo duduk sebentar. Ada yang ingin Ibu bicarakan. Ia mendekat. Duduk agak jauh dariku, mungkin masih menyisakan rasa sungkan dari kejadian tempo hari. Aku menghela napas panjang, lalu berkata, "Apa yang kamu rasakan bukan cinta yang seharusnya. Dan Ibu juga salah karena membiarkan semuanya menjadi serumit ini." Jafar menunduk. Matanya menatap lantai, tapi aku tahu pikirannya berada jauh lebih dalam. "Aku tahu," ucapnya lirih. "Tapi perasaan ini datang begitu saja, Bu. Aku udah coba menghindar, menghapusnya. Tapi semakin aku menolak, semakin dalam aku tenggelam. Aku menatapnya lama. Rasanya seperti melihat ke dalam cermin, mencerminkan luka yang sama. Aku juga tenggelam, Jafar, bisikku, dan kamu tahu betapa aku membenci diriku karenanya." Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya sejak lama, air mata mengalir di wajahnya. Bening, murni, tapi juga penuh luka. "Aku kehilangan arah sejak Bapak pergi," ucapku lirih. "Dan aku tahu kamu juga kehilangan. Tapi kita tidak bisa saling menggantikan tempat yang hilang itu dengan sesuatu yang tak seharusnya." Ia menunduk, lalu berkata, "Tapi kamu satu-satunya rumah yang aku punya." Kalimat itu membuat dadaku nyeri. Rumah. Ya, aku adalah rumahnya. Tapi rumah bukan tempat untuk jatuh cinta. Rumah adalah tempat untuk pulang, bukan untuk mengguncang fondasi moral yang sudah rapuh. Kami diam cukup lama. Hanya suara hujan yang memecah kesunyian. Lalu ia berdiri, berjalan ke kamarnya, dan tak bicara lagi malam itu. Aku menangis sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang tak kasat mata. Kami tak lagi berbicara terlalu dekat, tapi sekali waktu, tatapan itu masih muncul. Tatapan yang ingin bertanya, apa kita bisa melanjutkan meski semuanya terasa salah? Dan kemudian, suatu malam yang tak seharusnya terjadi, terjadilah. Aku baru selesai mandi dan mengenakan daster bersih. Rambutku masih basah, kulitku dingin oleh udara malam. Aku masuk ke kamar dan mendapati Jafar berdiri di ambang pintu. Ia tak mengetuk. Ia hanya berdiri, menatapku dengan mata yang tak bisa kusebut sekadar anak. "Jafar, kamu ngapain di sini?" Ia tak menjawab. Aku melangkah mundur, panik, tapi bukan karena takut pada Jafar. Aku takut pada diriku sendiri, pada kelemahanku, pada kerinduanku yang selama ini kubendung begitu keras. "Aku nggak bisa tidur," katanya akhirnya. Kepalaku penuh. Aku mencoba menenangkan diri. "Tidurlah di kamarmu. Nanti kita bicara lagi besok." Tapi ia malah melangkah mendekat. "Bu, kamu tahu aku sayang kamu, kan?" Suaranya serak. Aku bisa merasakan napasnya. Dekat, terlalu dekat. Tanganku terangkat di dadanya, mendorong perlahan, tapi tubuhku kaku. Lidahku keluh. "Jafar, tolong, jangan begini." Tapi tangannya menyentuh pipiku. Lembut, menenangkan, memabukkan. Aku memejamkan mata. Hatiku bergolak antara dorongan dan perlawanan. Suara nurani dan jerit kesepian saling berebut ruang. Lalu, suara lain datang. "Bu Ayunda!" Jantungku nyaris copot. Kami terlonjak. Jafar menjauh dengan cepat. Dan dari balik jendela, suara Pak RT kembali terdengar. Lagi-lagi muncul entah dari mana, menyelamatkan kami dari sesuatu yang lebih buruk. Kabel listrik tetangga korslet. "Saya mau numpang minta tolong pinjam kabel roll, ya?" Aku menarik. Napas panjang. Tubuhku masih gemetar. Jafar menunduk dalam-dalam lalu berjalan keluar.
Dan saat aku berdiri di depan Pak RT dengan senyum lemah, aku tahu, kami sudah terlalu dekat dengan batas yang tak boleh disentuh. Malam itu, aku menatap bayanganku di cermin. Mataku sembab, pipiku dingin. Dan di balik semua itu, aku melihat seorang wanita yang kehilangan arah. Aku tahu aku harus mengakhiri ini. Apapun rasanya, bagaimanapun sakitnya, cinta yang kami rasakan bukan untuk dirayakan, melainkan untuk dikubur dalam-dalam. Dan besok pagi, aku akan bicara pada Jafar untuk terakhir kalinya. Entah itu akan menyelamatkan kami, atau menghancurkan semuanya. Pagi itu langit tak secerah biasanya. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut merasakan beban yang kupikul di dada. Udara lembab menempel di kulit seperti penyesalan yang tak mau hilang. Aku duduk di meja makan, menggenggam cangkir teh hangat yang tak benar-benar kuseruput. Hanya menggenggamnya erat, seolah itu bisa menenangkan getar tanganku. Jafar belum bangun. Atau mungkin ia sengaja tak keluar kamar. Tapi hari ini aku tak akan menunda. Tidak lagi. Semalam aku menulis surat, menumpahkan semua isi hati. Tapi aku tahu tak cukup hanya dengan kata-kata. Aku harus bicara langsung. Menatap matanya. Memberitahu bahwa kami harus memilih. Dan memilih berarti kehilangan. Aku mengetuk pintu kamarnya. Sekali, 2 kali. Tak ada jawaban. Aku buka perlahan dan menemukan ia duduk di lantai, bersandar pada tembok memeluk lututnya, matanya sembab, rambutnya acak-acakan. Ia tak seperti biasanya, tak seperti Jafar yang selalu rapi dan ceria. Tapi aku tahu, wajah itu memantulkan diriku sendiri. Kita harus bicara, ucapku pelan. Ia mengangguk tanpa kata. Aku duduk di sampingnya, tapi memberi jarak. Kali ini benar-benar memberi jarak, bukan hanya secara fisik, tapi juga di dalam hati. Jafar, aku nggak akan menyangkal. Perasaan ini ada, nyata. Dan aku sayang kamu. Bukan cuma sebagai anak, tapi bukan berarti kita boleh terus larut dalam perasaan ini. Ia mengangkat wajah, menatapku lama. Ada luka, ada kecewa, tapi juga keikhlasan yang perlahan tumbuh dari dalam matanya. Aku tahu, Bu, bisiknya. Semalam aku berpikir, mungkin cinta juga bisa datang untuk menghancurkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak, Jafar. Cinta itu tidak pernah salah. Tapi cara kita mencintai bisa saja melukai. Kami diam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, diam itu terasa tenang. Bukan karena semua telah selesai, tapi karena kami akhirnya mengerti. Beberapa cinta diciptakan bukan untuk dimiliki, tapi untuk dipelajari. Aku akan pindah, ucapnya tiba-tiba. Aku tersentak. Apa? Aku dapat tawaran magang di kota seberang. 3 bulan. Dan aku pikir, aku harus pergi. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk belajar menjaga jarak. Menyembuhkan. Mataku panas. Air mata menunggu di ujung kelopak. Jafar? Ia menoleh. Senyumnya lelah, tapi tulus. Aku nggak akan kemana-mana, Bu. Aku cuma butuh waktu buat mencintaimu dengan cara yang benar. Kali ini aku tak menahan tangis. Aku menangis. Di hadapannya. Untuk pertama kalinya tanpa malu. Tanpa beban. Dan Jafar, seperti dulu saat ia masih kecil dan jatuh karena bermain sepeda, memelukku dengan lembut. Tanpa gairah. Tanpa rasa bersalah. Hanya pelukan anak yang sedang berpamitan dari rumah yang terlalu lama menjadi tempat berteduh dari badai. Yang salah, beberapa hari kemudian, Jafar pergi. Aku melepasnya di stasiun. Kami tak berkata banyak, tak perlu. Hati kami sudah bicara jauh sebelum kereta datang. Ia mencium tanganku, dan aku menyelipkan selembar foto kecil ke saku bajunya. Foto kami bertiga, aku, Adit, dan Jafar saat usianya baru menginjak belasan. Kami tertawa di foto itu. Dan tawa itu lebih dari cukup untuk mengingatkannya tentang cinta yang benar-benar murni. Aku pulang ke rumah yang sunyi. Tapi sunyi itu tak lagi menyakitkan. Sunyi itu menyembuhkan. Aku mulai menulis.
Bukan lagi surat-surat kosong yang tak pernah kukirim, tapi lembaran jurnal yang mencatat luka dan pelajaran hidup. Aku menulis tentang kehilangan, tentang cinta yang datang dari arah tak terduga, tentang keberanian untuk melepas, tentang menjadi ibu, meski hatiku sempat goyah. Beberapa minggu kemudian, Jafar mengirimkan surat. Bukan pesan digital, tapi surat kertas, ditulis tangan. Isinya sederhana. Bu, aku tumbuh karena kamu. Aku mencintai kamu dengan cara yang belum pernah kutahu sebelumnya. Tapi aku belajar, mencintai juga berarti menjaga, bukan memiliki. Terima kasih sudah tidak menyerah. Suatu hari nanti, saat aku kembali, aku ingin kamu tetap menjadi rumahku. Tapi rumah yang benar, yang tidak membuat kita saling tersesat. Aku menutup surat itu sambil tersenyum dalam tangis. Dan untuk pertama kalinya sejak Adit pergi, aku merasa utuh kembali. Cinta itu tak pernah salah. Tapi kadang, cinta datang dengan wajah yang salah. Dalam waktu yang salah. Di tempat yang salah. Dan itulah tugas kita sebagai manusia. Mengenali mana yang harus diperjuangkan, dan mana yang cukup disimpan dalam diam. Karena dalam diam pun, cinta bisa tetap hidup.